Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla wa Ala yang dengan nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Anak-anakku yang saleh dan salehah, semoga yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Jalla wa Ala atas karunia dan hidayah. Allah masih memberikan kita untuk bisa menjalankan perintah Allah dan mengikuti sunnah-sunnah apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan. Anak-anakku yang soleh dan solehah dan teman-teman sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Bapak ingin menggantikan yang biasa sudah menjelaskan berkaitan dengan ilmu tajwid, yaitu Ustadz Herwin Syah. Maka dari itu, semoga pada penjelasan kali ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita semua, walaupun berbeda orang, maka kita patut untuk mengambil ilmunya yang sesuai dengan sunnah Rasul, yang sesuai dengan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku yang saleh dan salehah dan teman-teman sekalian, berkaitan dengan ilmu tajwid, bahwa ilmu tajwid yaitu ilmu bagaimana kita bisa untuk membaca Al-Quranul Karim berdasarkan ilmu-ilmu tajwid yang sudah banyak kita pelajari di lingkungan kita. Pada kesempatan kali ini, insyaallah ta'ala, Bapak akan memberikan penjelasan berkaitan dengan dasar-dasar tajwid, ya. Karena ketika ilmu ingin disampaikan, ketika ilmu mulai disampaikan, maka kita harus dimulai dengan dasar, ya. Agar ya, ketika kita sudah belajar dasar, kuat dalam dasar tersebut, kemudian bertahap ke tengah, lalu ke atas, maka itu menjadi pondasi dasar yang kuat untuk kedepannya. Ilmu tajwid, ya, adalah ilmu yang mempelajari Al-Quran agar kita bisa untuk membaca Al-Quran dengan
tartil. Definisi ilmu tajwid yang akan Bapak sampaikan untuk kalian adalah tajwid, yaitu berasal dari kata jawwada yujawwidu tajwidan. Apa? Jawwada yujawwidu tajwidan. Artinya adalah memperbaiki atau memperindah. Itu tajwid diambil kata jawwada yujawwidu tajwidan, artinya memperbaiki atau memperindah. Kemudian menurut istilah adalah ilmu yang mempelajari cara membaca Al-Qur'anul Karim dengan baik dan benar, dengan memberikan hak dan mustahak masing-masing pada huruf hijaiyah. Kemudian apa itu huruf haq? Huruf haq adalah sifat asli yang menyertai huruf tersebut, seperti huruf jar, ya, kemudian huruf isti'la, lalu huruf hams dan semisalnya. Lalu apa itu huruf mustahak? Huruf mustahak adalah sifat yang datang sewaktu-waktu, seperti tafkhim ataupun tarqiq, ya, bisa pula ikhfa dan lain sebagainya. Itu ya adalah definisi berkaitan dengan ilmu tajwid, seperti itu. Kemudian setelah definisi, Bapak ingin menyampaikan berkaitan dengan apa sih tujuan mempelajari ilmu tajwid ini. Tujuannya adalah diantaranya adalah memperbaiki bacaan Al-Qur'anul Karim, dan ini merupakan salah satu, ya, kita sebagai penuntut ilmu harus dimana, ya, memperbaiki dari hari ini ke hari esok dan seterusnya, ya, agar perbaikan bukan hanya dalam ilmu tajwid, melainkan diri kita agar lebih baik lagi, yaitu dengan cara belajar dan amalkan ilmu tersebut, ya, terutama ilmu tajwid, ya, ketika dipelajari lalu kita praktekkan dalam membaca ilmu tajwid, terutama dalam membaca ilmu yaitu bacaan Al-Quran. Itu yang pertama, yaitu memperbaiki bacaan Al-Quranul Karim. Kemudian yang kedua, menjaga lidah, ya, menjaga lidah dari lahan. Apa lahan? Lahan itu adalah kesalahan ketika membaca Al-Quranul Karim, ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, tujuan dari mempelajari ilmu tajwid adalah mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala serta memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian kita lanjut kepada keutamaan kita belajar ilmu tajwid. Keutamaan kita belajar ilmu tajwid adalah, ya, ilmu tajwid itu adalah ilmu yang sangat penting karena berhubungan dengan apa? Berhubungan dengan kalamullah, berhubungan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita membaca Al-Quran, salah sedikit dari huruf-huruf hijaiyah yang kita baca, maka secara otomatis akan berubah makna atau arti dari huruf tersebut, atau berubah makna dan arti dari kata tersebut, seperti itu. Tapi kita
akan membahas untuk pada materi hari ini, yaitu mengenal lahan. Apa? Mengenal lahan. Lahan adalah kesalahan yang terjadi saat membaca Al-Qur'anul Karim. Ya. Para qiraah, ya, ulama qiraah membagi lahan itu menjadi dua jenis. Di antaranya yang pertama adalah lahan jali dan yang kedua adalah lahan khafi. Ya. Bapak ulang, para ulama qiraah membagi lahan itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah lahan jali dan yang kedua adalah lahan khafi. Kita bahas untuk pada sesi ini adalah berkaitan dengan lahan jali. Makna lahan jali. Makna lahan jali adalah kesalahan fatal dan jelas saat membaca Al-Qur'anul Karim, baik kesalahan tersebut mengubah makna ataupun tidak. Ya. Bapak ulang kembali. Lahan jali adalah kesalahan fatal dan jelas saat membaca Al-Qur'anul Karim, baik kesalahan tersebut yaitu mengubah makna ataupun tidak. Seperti itu. Kemudian apa sih sebab penamaan jali itu? Ya. Dinamakan lahan jali atau yang kita kenal jali adalah karena kesalahannya tampak jelas. Jadi dinamakan jali itu karena kesalahannya tampak jelas yang dapat diketahui oleh ulama qiraat maupun orang awam. Seperti itu ya, Nak. Kemudian bentuk lahan jali seperti apa sih? Bentuk lahan jali yakni diantaranya adalah mengubah baris, itu yang pertama. Kemudian mengubah huruf dan menambah huruf atau membuangnya. Bapak ulang lagi, bentuk lahan jali adalah mengubah baris, kemudian mengubah huruf dan menambah huruf atau membuangnya. Insya Allah akan Bapak praktekkan ya, berkaitan dengan contoh bagaimana kita bisa mengenal huruf, yaitu contoh-contoh dari lahan jali yang dimana kesalahan itu tampak jelas. Ya, contoh lahan jali akan Bapak tuliskan di sini. Ya, yang pertama ada contoh dalam Al-Qur'anul Karim. Ini yang sudah kita kenal ya, dalam Al-Fatihah. Taib. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasannya lahan jali itu terlihat pada kata berikut? Ya, kita baca di sini an'amta alaihim. Apa? An'amta alaihim. Nah, di sini sudah jelas bahwa kata di sini adalah benar. Ya, jelas dan benar bahwasannya ini sesuai dengan kaidah tajwid. Ya. Kemudian bagaimana kita mengetahui cara jali, huruf jali itu salah seperti apa? Yang tampak jelas adalah yaitu mengganti dari apa yang di sini, yaitu contoh-contohnya atau huruf-hurufnya. Ya.
Di antaranya adalah, atau bisa mengganti juga harokatnya juga ya. Naam. Kita bisa mengetahui lahan jali, yaitu kesalahan yang jelas fatal, adalah ketika tertulis di sini adalah an'amta alaihim. Maka kesalahan Nabi fatal adalah kita mengganti huruf ta ini yang tadinya berharokat fathah ya, menjadi apa nak? Menjadi berharokat dhammah. Maka ini mengubah dari sisi segi domir. Domir itu kata ganti yang kita sebut dengan, yang ini domir anta dan ini domir ana ya, yang seharusnya kita baca an'amta alaihim, kemudian ya kita bacanya malah an'amtu alaihim, yang kita ketahui bahwa di sini jelas perubahan, yaitu huruf ta ya yang berharokat dhammah. Maka dari sinilah sudah kita ketahui berkaitan dengan lahan jali adalah mengubah makna atau membuang huruf ya, atau mengubah baris. Tadi ya, bentuk-bentuk kesalahan diantaranya yang tadi sudah dijelaskan seperti itu. Jadi ini adalah bentuk bagaimana kita bisa mengenal ilmu tajwid berkaitan dengan, yaitu mengenal huruf lahan jali seperti itu ya. Jadi penjelasan ini insya Allah tidak terlalu banyak ya, hanya kita akan berikan contoh lagi yang kedua ya, agar kita paham berkaitan dengan apa sih lahan jali itu, bisa kita lihat dari segi apa, dan sudah dibahas tadi ya sebelumnya. Kita kasih contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua, taib. Contoh yang kedua adalah amma yatasaalun ya, amma yatasaalun. Contoh yang kedua di sini adalah dari surat apa nak? An-Naba ya, amma yatasaalun, huruf ain ya, jangan dilupakan. Ketika tulisan seperti ini kita baca harusnya amma yatasaalun ya. Bagaimana kita bisa mengetahui kesalahan dari sini? Yaitu dari segi apa? Penambahan atau pengubahan huruf seperti itu, atau mengubah baris ataupun apa? Membuangnya. Ya. Contohnya di sini berkaitan dengan kesalahan, kita membacanya seperti ini. Taib. Ya. Ketika tulisannya di atas seperti ini, harus wajib kita baca seperti ini, tidak boleh ditambahkan, tidak boleh dikurangi. Maka ketika seseorang membaca amma yatasaalun ya, ini adalah kaidah seperti itu, jelas dan tidak ada
kesalahan. Namun ketika tulisannya seperti ini dan kita baca, maknya ini kita panjangkan 2 harokat. Berarti tambah apa di sana? Tambah huruf alif, ya. Maka kalau kita baca amma yatasaalun, nah itu menjadi sebuah kesalahan yang fatal, kesalahan yang jelas, dan ini disebut namanya lahan jali, ya. Karena apa? Karena dia menambahkan bacaannya itu 2 harokat, artinya menambahkan huruf apa? Huruf alif, seperti itu. Ketika tulisannya seperti ini, kemudian dibaca, mimnya itu panjang 2 harokat, dan ini menjadi kejelasan bagi kita, ya, baik yang sudah belajar apa tajwid maupun yang orang awam. Sudah nampak di sini mimnya jelas, tidak ada panjang di sana. Kemudian kita baca panjang, dan ini termasuk kesalahan lahan jali, di mana penambahan alif menjadi 2 harokat. Seperti itu ya nak. Ini contoh yang kedua, ya. Jadi Bapak harap ini sebagai pembelajaran kita semua, agar ketika membaca Al-Quran harus dilihat yaitu huruf masing-masing, ya, terutama huruf hijaiyah semuanya, kemudian panjang pendeknya, gunahnya, dan lain sebagainya, itu harus kita perhatikan kembali ketika membaca. Maka harus kita kembangkan supaya bacaan kita bagus dengan mempelajari ilmu tajwid, ya, terutama untuk menguasai qiraah atau bacaan Al-Qur'anul Karim. Sekian dari Bapak, semoga apa yang sudah disampaikan bermanfaat untuk kita semua, ya. Bila ada kekurangan dari Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya, dan bisa dikoreksi melalui Japrian, ya, atau mungkin bisa melalui Instagram Al-Hilal, dan disitu bisa disampaikan apa yang mesti diperbaiki dari apa yang sudah Bapak jelaskan. Yang benar adalah datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekian dari Pak Reski, semoga bermanfaat. Sekali lagi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.